Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman yang ada di YouTube ya, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di channel FFG Bizworld, channel yang edukatif, inspiratif, dan berbagi hal-hal yang positif. Oke, perkenalkan nama saya Kelvin, saya dari Balikpapan, dan malam ini saya dibarengi oleh seorang teman saya yang cantik di kota Makassar. Halo? Halo Kelvin, selamat Halo, malam Wenef. semuanya. Dengan Ya, Wenes gimana? di Makassar. Dari Makassar ya, Wenef ya. Lama Ya, tak betul jumpa sekali. ya. Gimana situasi di Makassar, Wenef? Makassar aman terkendali. Aman, wah Ya, keren. Kalimantan gimana? Balikpapan apa kabar? Balikpapan aman, bersih, indah, aman, dan nyaman ya. Dan hari ini, Keren ya. Benef, ini saya lihat di YouTube kan kayaknya udah banyak nih yang komen ya. Teman-teman udah pada Hmm. nyebutin dari mana aja ya. Keren banget. Teman-teman yang misalkan baru mengikuti juga boleh sebutkan ya, Anda dari kota mana. Jadi biar kita tahu Hmm. yang hari ini mengikuti acara ini dari datang datang dari kota mana aja. Betul ya, Benef ya? Ya, betul sekali. Jangan lupa cepet-cepetan ya semuanya. Dan hari ini juga masih sempat ya buat sharing link ini ke teman-teman semua, baik itu keluarga, teman-teman, teman kantor, siapapun pokoknya. Jangan sampai mereka nggak nonton acara kita malam hari ini. Betul banget. Kenapa begitu? Karena malam ini kita akan mendengarkan sharing dari dua pasangan yang sangat luar biasa kisah mereka ya, bagaimana mereka bisa mengalami proses pemulihan dari COVID-19. Betul Iya, ya, betul Wenef ya? sekali ya Kelvin ya. Tema kita hari ini kan uh, cepat pulih dari COVID-19, berpikir positif agar negatif. Hmm, Nah, keren gak tuh tema kita malam hari ini? penasaran. Apa maksudnya berpikir positif agar negatif? Maksudnya apa itu, Wenef? Nah, kalau penasaran, kalau Kelvin aja penasaran, pasti teman-teman di rumah atau Bu yang lagi nonton channel ini pasti juga penasaran kan? Oke, nah tapi Vin, hari ini kita nggak akan membahas tentang COVID-19 tentang COVID-19 ya. Hmm. Mau mendengarkan kisah inspirasi dari mereka-mereka yang telah mengalami COVID dan bisa pulih dengan cepat dari COVID-19. Betul banget, setuju banget. Jadi teman-teman masih ada waktu, teman-teman bisa share link ini, ajak teman Anda, keluarga Anda, pasangan Anda, siapapun untuk nonton bareng. Karena ini Ya, akan sangat bagus banget malam ini. Betul ya, Wenef ya? ya betul sekali. Dan nanti Wenef, kita juga akan ada ya, kalau misalkan masih ada waktu ya, kita akan kasih kesempatan juga kalau teman-teman yang mungkin ada mau bertanya, nanti kalau memang ada waktunya ya, teman-teman boleh ketik di komen untuk bertanya. Oke? Oke, keren banget. Sip. Oke. Yes. Nah, Wenaf, hari ini kita yang pertama kita akan mendengarkan sharing ya. Ternyata COVID-19 ini hari ini bukan hanya kondisi di Indonesia, tapi ini situasi yang udah global. Dan kali ini kita akan mendengarkan sharing dari sepasang suami istri yang jauh di sana dari benua Afrika. Ya. Wow, Afrika. Nah, sang istri ini positif kena corona ya, Wenaf. Dan luar biasanya bagaimana pasangan ini bisa melewati masa tersebut dan hari ini mengalami pemulihan dari COVID-19. Nah, tanpa panjang lebar, kita akan saksikan video berikut ini, sharing dari Mr. and Mrs. Kasim from Nigeria. Kashim Suleiman, and of course, my lovely wife here, and I live in Abuja, Nigeria as well. I went to visit a friend to drop something in April. So I go to her house, we talked, I spent some hours with her, and then I came back home. When I came back home, the next day she called me the next 2 days she called me and she was like, you need to run a test, a COVID-19 test, because we did the test in my house. Somebody got infected in my house and we did the test and we tested positive. And I first of all asked her, are you sure you're not joking? She said, no, she's not joking, that she's being serious, that they're doing what they call contact tracing. That means they're trying to trace all the people you have been in contact with so that they can run tests on them. So they called me and they came to my house to do the test. After the test, they told me the test result is going to be out in the next 3 to 5 days. But I had to be in isolation in my house because I wasn't showing any symptoms at all at the beginning. So when they told me this, I had to wait, and that waiting period was really long. And all what I was just saying was that I just hope it comes out negative. I kept praying that. But well, it came out positive. And when it came out, they called me and told me your result is positive and you need to stay in isolation. You cannot be in contact with anybody and all of that. And I was like, wow. Okay, I had to be indoors
out. I didn't come out. I didn't see family. I couldn't see him. I couldn't see anybody. You know, I was there. And while I was there, what I was looking out for were maybe if I start having symptoms. But during this period, I was consuming my products already because they told me I could take vitamin C just to, you know, feel better. So I was consuming my products, my Alpha Meta. I didn't joke with it at all. I told him, we're going to, it doesn't matter how much it's going to cost us, but we have to keep taking these products because it's going to help me to get better. I was taking my Alpha Meta just 3 times a day. I made sure the water I'm taking and the water I was even bathing with was structured water. I made sure that I took my Alpha Max and I was using my, I didn't have Fito Max by then. I made sure I consumed all the other products that we have here in Nigeria. And I continued doing this every day, every day, every day. And I have a condition called chronic sinuses. So I experience this nasal congestion sometimes. I can't breathe properly sometimes. I have running nose, and I have to take a drug called Loratadine to calm it down. They told me in a long run, I will have to do like a surgery for it. But for now, I'm still trying to manage it. So I have that already. So one morning on the 27th of April, on a Monday morning, I woke up and I couldn't breathe. I felt like there was something on my chest and it was really pressing me. I had serious difficulty breathing. And I called him and I told him, I can't breathe. Like, I can't breathe and I could not move properly because it was kind of restraining me. I couldn't move well. And then he called the hospital. They came with an ambulance and they took me to the hospital. When they put me into the car, the first thing they did was to put the oxygen over me so that I could have external support to be able to breathe well. So I went to the hospital. And there in the hospital, I started to experience almost all the symptoms that I've heard about. I was coughing. Sometimes I'm coughing, and then nothing is coming out, but it was so painful. So it caused me to have sore throat. You know, the hospital, all what they were trying to do was just to, you know, manage the situation, just to manage it for me, just to make sure I feel better and I feel comfortable. Now I found out that I couldn't eat. Anytime I tried to eat, I threw up. So I now told them that I would love to replace my food with my food for cells, Alpha Meta. That I would really love to be taking my Alpha Meta every hour. And the doctor said, okay, whatever I feel I can take to make me feel better, I can take. So I started taking my Alpha Meta. Now, the first day I was able to take it just a few times because I wasn't feeling too strong. And because of the sore throat I had, I couldn't take anything. I couldn't take food. My throat was really paining me. But the next day, I started taking my Alpha Meta every hour. I was timing myself, told my nurse, please put a timer for me every hour. Give me the Alpha Meta. And I was taking my Alpha Meta with structured water because of the way I was lying down, I couldn't really go to the bathroom to clean up. But whenever she wants to clean me up, I tell her to please use structured water. I give her the Alpha Spin. I was in a quantum field. I had 2 Alpha Spins in my waist bead, on my waist, so I was wearing it on my waist. I was in a quantum field, and I had 1 Alpha Spin under my pillow because I was having this bad headache. And I made sure my phone was taken away from me because I told them I didn't want any form of radiation to interfere with me trying to get better. So I was in the hospital and I experienced headache, difficulty breathing, pain in my joint, all of this for the first few days. But after some days, I started feeling better. And the doctor was amazed because it was like, wow, you came in here and you were like almost dying. You were almost going, but now you feel so much better. Now, what are you doing? I said, okay, aside prayers, I'm also using this amazing product. Because you'll be surprised, you'll see me drinking something from the bottle every time, every hour. I was using a straw. I was using a straw to take my Alpha Meta. You'll see me doing this every hour. And, you know, it started making me feel better. After a couple of days, towards the 7th day, I was able to eat. I was able to eat and the food would digest. So I also used my Alpha VMAX. I took my Alpha VMAX once a day. I made sure I took my Alpha VMAX once a day, every day for the duration I was in the hospital. So by the 9th day, I now did a test because they told me they were going to do 2 tests to show 2 negative before I can go home. So they did the first one and it came back negative and I was really excited
They did the second one, and it came back negative. And I was like, I can't wait to go home. And I was just in a hurry to go back home because I missed him. And the doctor was surprised. He was like, it really took me over. Because when I got to the hospital, I was weak. But he was like, what made you get better? I said, all these my products are good. They are amazing. They help boost my immune system in time. You know, because when I went to the hospital, when they checked my hand, they said, oh, I needed blood. That was another thing, that I needed blood and all of that because I was really pale, kind of. But with my Alpha Meta, it helped me to reboost my system. And when he checked, he was like, no, you don't, there's no need of you taking kind of blood again. You don't need external blood. And I was like, that is what it helped me to do. It helped me get better. It helped me stay full. Even when I was meant to be eating, I forgot it. I was taking the products and I was full throughout the duration of me being in the hospital. And I came back home and I continued taking my products. And I took all the precautions that they've said we should take with COVID-19. So I'm still making sure I consume my products every day so as to avoid any kind of issues. But the product really helped me to regain myself back. So that's why I'm here today to be able to tell the story about my experience with COVID-19. I feel grateful and I feel very fine. I feel good. I'm grateful to be alive and I feel healthy, much more healthy. 3 times. First time, then after I did it again. I got tested on the 14th of April and my first negative came on the 6th of May. COVID-19 is not a death sentence. It's a pandemic. Yes, it's affecting everybody. But one thing I know is that if you do the needful, you do everything your country has stated out for you to do to be able to prevent it in the first place. But if you get it, what you just need to do first, trust yourself to know that they can help you get better. And if, for instance, at FFG, you know you have amazing products that can help you heal through it. These world products are amazing. They're going to help you heal through it. Don't be scared of the stigma that is going to come with it. It's a virus that is going around and it's going to come to an end. And the only way it's going to come to an end is if you have it, accept you have it, and go for treatment. If you have it, you know somebody that can help you with these amazing products, like my sweet Alpha Meta, you know, use it. Use these products religiously. And I want you to know that COVID-19 is not a death sentence. I survived it, and I know any other person all over the world can also survive COVID-19. So thank you very much. I just want to say that, just like my wife said, COVID-19 is not a death sentence. You can just imagine a couple preparing to get married, we're making marriage plans, and then suddenly COVID-19. You can imagine the feeling, right? It was not funny. You know, it wasn't a funny feeling seeing my wife, who is always so healthy, always smiling. I can't see her anymore, isolation here and there. How I did not have COVID-19, I cannot explain, honestly. Because, you know, after she made the contact, we were together for about a day or so before she did the test, before we started isolating. But when we both did the test, mine came negative, hers came positive, and you can just imagine the feeling, you know. Yeah. And then she goes to the hospital, and those first couple of days, it was really a devastating period, you know, for us, because I was just praying every single day that she should be okay, our wedding, all the plans we have for the future. But there was this trust inside of us that she was going to pull through. There was a huge trust because I knew that I knew she would pull through. So we made sure we intensified the products she was taking. I was also massively taking my products as well to make sure I stay very healthy and to be there for her. And when she came out of it, it was just something really huge for me personally. And coming out of COVID-19 to come and get married, for me, it's a huge inspiration, not just for the world out there, but even for us, it's an inspiration that, you know, there's always going to be challenges. Challenges will come, things are going to come to test your faith. But if you stay strong, and you're positive in your mindset, if you're positive, that positivity alone can actually help you get your results faster, and you can still go on to realize all the big dreams that you've had. COVID-19 is real, but it's not a death sentence. If you stay positive, for me, is the #1 solution to COVID-19. That positive mindset. Because if you're not positive, your negativity can kill you faster than COVID-19.
Okay, so the fact that we were very positive despite the situation, that positivity, that trust that we are going to go through this was one thing that really helped us pull through as a couple. And today we are sharing our story to inspire the world, and I'm really grateful that we have this platform to also share. Video ini boleh di-share ya, boleh di-sharing ke teman-teman. Mungkin ada yang sedang mengalami tantangan yang sama, jadi video ini bisa menginspirasi mereka. Ya. Oke, Kelvin tadi tahu nggak? Aku ada satu statement ya yang dikeluarkan oleh Mr. Kashim. Dia bilang seperti ini. Negatif bisa membunuh lebih cepat daripada COVID-19. Betul. Tadi saya juga tangkap itu tuh. Iya kan? Betul. Aduh, bener keren banget pokoknya ya sharingnya. Dan ini memang Sesuai harus dengan dibagi dan di-share ke topik kita teman-teman. malam ini ya, Wenaf ya. Iya, Berpikir betul sekali positif, seperti negatif. Yes, betul sekali. Oke deh, Calvin. Dari Afrika ya, sekarang kita akan terbang kembali menuju ke Indonesia dan kita akan mendarat tepatnya di Kota Malang ya. Karena narasumber kita yang kedua hari ini berasal dari Malang, sepasang suami istri juga yang mengalami tantangan yang sama gitu ya. Dan malam hari ini kita tuh blessing banget ya, dan saya juga apresiasi banget kepada pasangan yang kedua ini, karena di tengah-tengah kesibukan mereka sebagai seorang bankers dan juga sebagai seorang mompreneur, beliau bisa memberikan hatinya, memberikan waktunya untuk sharing pengalaman hidup mereka, bagaimana mereka bisa pulih dengan cepat dari COVID-19. Oke, langsung saja ya Vin ya, kita sapa mereka ya. Oke, selamat malam Mr. dan Mrs. Nandar. Halo, selamat malam Benes. Selamat malam. Selamat malam. Malam Kelvin. Malam. Oke, wow. Kelihatannya segar sekali nih Pak Nandar, dan saya panggilnya Ibu Nandar atau Ibu Yuyun ya enaknya? Terserah deh, dua-dua oke. Dua-dua oke ya, Ibu Nandar kalau gitu deh. Kelvin. Oh iya. Apa kabarnya nih Bapak Nandar dan Bu Nandar? Wah, sehat Kelvin. Sekarang tambah sehat, tambah kuat. Jadi nggak percaya loh kalau Pak Nandar ini kena COVID, wajahnya segar sekali malah ya. Oke. Betul Vin, setuju. Nah, sebelumnya terima kasih ya untuk kesediaannya Pak Nandar dan Bu Nandar ya berbagi pengalamannya, sharing di acara ini ya. Oke, Pak Nandar, ini saya dapat informasi kan Pak Nandar ini bekerja di bank ya, di sebuah bank di Kota Malang. Nah, itu awal mulanya ceritanya gimana Pak Nandar? Kok akhirnya bisa terinfeksi kena corona? Ya, oke Kelvin. Kalau awal mulanya ya memang ada salah satu dari teman kantor, memang dia terpapar COVID-19 ini ya. Awalnya sih teman itu hanya mengalami batuk. Nah, batuk dia tetap masuk kantor gitu, karena batuknya itu nggak sering gitu loh, nggak sering. Tapi ternyata batuknya itu kalau malam justru yang intensitasnya lebih tinggi gitu loh. Nah, terakhir dia mengalami demam itu 3 hari. Nah, kami tahu dia mengalami demam itu, kita bilang ini bahwa ini gejala klinis, salah satu gejala klinis COVID ya. Nah, kita sarankan untuk melakukan swab, dan hasilnya dia ternyata positif. Nah, setelah teman itu dinyatakan positif, kami satu gedung itu harus tes swab juga. Kami tes swab, waktu itu tanggal 10 ya, 10 Juli, 3 hari kemudian baru ada hasilnya. Dan yang terpapar COVID itu tambah lagi, nambah 4 orang, termasuk saya. Gejala yang saya rasakan sih memang ada sedikit ini ya, batuk sedikit ya. Ada batuk, kemudian ada sedikit lemas ya, ada nafsu makan sempat juga sedikit berkurang. Tapi kalau dilihat dari kondisi fisik itu nggak kelihatan gitu loh. Cuman yang saya rasakan aja kok agak lemes sedikit gitu loh. Nah, itulah yang awal mulanya dari awalnya memang dari kantor sendiri gitu, sehingga kena yang lain sampai nambah 4 orang. Wow. Jadi hari ini di kantor sendiri juga beberapa teman ada yang mengalami juga ya Pak Nandar ya? Iya, betul. Dan alhamdulillah yang paling cepat recovery-nya justru saya. Wow. Nah, ini yang kita mau tahu nih ceritanya. Oke,
Tapi sebelumnya nih Vin ya, sebelum kamu lanjut ya. Ya. Oke, saya penasaran nih sama Ibu Nandar ya. Oke, boleh nanya nggak ya sama Ibu Nandar ya? Boleh ya? Boleh banget. Boleh Oke, banget. Ibu Nandar ya. Saat pertama kali Ibu Nandar tahu bahwa belahan jiwa Ibu Nandar ini terpapar COVID-19, itu reaksinya Ibu Nandar gimana? Nah, terus yang kedua nih, aku nanya lagi ya. Ini Borong. Pak Nandar pas udah tahu nih bahwa udah terpapar COVID gitu kan? Nah, Bu Nandar melihat respon dari Pak Nandar sendiri itu seperti apa pada saat beliau udah tahu bahwa beliau terpapar COVID? Apakah beliau ketakutan, panik atau gimana? Oke, silakan Ibu Nandar. Ya, jadi gini ya, Benef ya, sama teman-teman semua yang ada di YouTube ya. Kami berdua ini tidak kepikir sama sekali bahwa ada sampai yang kena atau yang terpapar COVID, itu enggak sama sekali. Karena kami berdua itu sama keluarga itu merasa bahwa kami oke-oke saja dan merasakan juga enggak ada gejala gitu ya. Jadi memang waktu itu Pak Nandar sampaikan ke saya bahwa mau di swab karena ada teman kantor yang terpapar. Tapi pada saat swab pun itu nggak kepikir seperti itu, nggak terpikir bahwa kita suami saya cerita masih happy, masih ketawa-ketawa, masih senyum gitu ya. Tapi saya ingat banget waktu itu Senin malam saya masih melakukan aktivitas ya, ada satu aktivitas yang saya lakukan gitu. Pak Nandar waktu itu telepon sibuk, saya pikir ya pasti urusan kantor lah ya, sibuk gitu ya. Teleponnya itu intens banget dan serius gitu ya. Nah terus saya lagi WA-WA-an sama teman kantornya Pak Nandar yang ternyata juga kena COVID. Jadi yang menyampaikan bahwa Pak Nandar itu terpapar COVID itu teman kantornya. Nah teman kantornya kebetulan suaminya itu kena COVID gitu ya, dan sudah masuk rumah sakit gitu ya. Jadi waktu saya menguatkan temannya, ya saya kasih kata-kata positif, semangat gitu ya. Terus temannya Pak Nandar ini perempuan ya, ibu ya, nyampaikan ke saya, Bu, Bapak juga kena gitu. Terus saya nyampaikan gini, oh sehat, semangat, sembuh, saya gitu. Terus teman kantornya yang ibu tadi itu nyampaikan, Bu, maksudnya bukan bapak saya, bukan suaminya maksudnya, tapi Pak Nandar. Oh iya Bu, sembuh, sehat, semangat, saya gitu. Wow, keren banget. Pokoknya saya berusaha bagaimana meyakinkan diri saya bahwa saya tetap harus positif, bahwa suami saya itu nggak kenapa-kenapa. Tapi ada nggak dari hati kecil, ada satu ibarat dek gitu ya, ya wajar ya, dek gitu ada. Tapi langsung segera saya change waktu itu. Nah, udah gitu saya jujur aja waktu itu ya tetap memberikan semangat buat saya, terus Pak Nandar juga masih mondar-mandir gitu ya. Barulah waktu itu saya melihat memang ya raut muka itu nggak bisa dibohongin, ada kecemasan waktu itu sekilas iya gitu ya, karena yang namanya berita positif ya, kali ini berita kalau hamil positif gitu seneng happy ya, ini positif karena COVID gitu ya, ya pasti ada sedikit gitu ya, tek gitu ya, tapi langsung bisa untuk change gitu ya, bahwa saya pribadi gitu ya melihat bahwa sehat kok, pasti bisa sehat, saya gitu. Ya pikiran saya hanya itu, pokoknya sehat ya. Dengan kata-kata pikiran saya harus positif supaya sehat. Itu sih, Wenef. Wow, Keren ya Kelvin ya. Keren ya, ditanggapi dengan keyakinan berpikir positif ya. Luar biasa. Nah, yang saya mau tanyakan juga nih untuk Pak Nandar dan Bu Nandar ya. Jadi setelah tahu akhirnya positif corona, hal apa yang dilakukan oleh Pak Nandar sendiri? Nah, jadi setelah saya menerima informasi bahwa saya terkonfirmasi positif, saya panggil anak-anak ya, panggil anak-anak sama panggil istri. Saya sampaikan bahwa dari hasil swab 3 hari yang lalu ternyata saya positif. Dan yang luar biasanya, mereka itu tidak menunjukkan kecemasan, ketakutan, panik itu enggak. Malah justru anak-anak juga ngomong, enggak Pak, Papa sehat kok, kata gitu. Sehat Pak, gitu. Nah, setelah itu saya 2 hari kemudian saya melakukan isolasi mandiri di luar rumah ya, di luar rumah. Nah, tujuan saya kenapa? Supaya ini jangan sampai terpapar ke keluarga. Sambil juga keluarga diharuskan untuk melakukan swab. Nah, yang saya lakukan selama isolasi mandiri itu tentunya saya pertama harus menenangkan hati ya. Saya harus berdamai dengan kondisi yang ada. Saya berpikiran positif bahwa ini bukan sesuatu aib.
dan saya pasti sembuh. Itu yang selalu saya tanamkan, bahwa saya pasti sembuh, saya pasti sembuh. Kemudian saya juga mengkonsumsi Alphameta, Vitomax, kemudian air Alphaspin, itu rutin selalu saya konsumsi. Di samping itu saya juga olahraga yang lebih intens lagi. Nah, karena saya punya keyakinan bahwa saya harus sembuh, saya harus sehat. Dan yang luar biasa lagi, Kelvin, ya, selama saya isolasi itu, saya membaca buku ini loh. Value Your Life. Value Your Life. Ini buku menurut saya yang salah satu mempercepat recovery saya. Karena dalam buku ini, bagaimana kita berpikir positif, karena dengan berpikir positif itu akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kesehatan kita, dan saya maknai gitu loh. Dan saya juga melakukan afirmasi yang seperti ada dalam buku ini. Setiap saat saya afirmasi, Ben, bahwa saya kuat dan sehat, saya kuat dan sehat. Nah, itu yang menguatkan saya juga gitu loh. Jadi selama saya di sana kurang lebih 8 hari, hal itulah yang saya lakukan, dan saya menghindari namanya melihat medsos yang berita-berita COVID. Saya tutup sama sekali, saya tidak mau lihat. Paling saya lihat hal-hal yang lucu gitu loh. Kalau saya lihat YouTube yang cerita-cerita lucu aja gitu loh. Ya. Kerjaan kantor saya kesampingkan, saya tidak mau. Saya mencoba, saya tidak boleh stres, karena ini akan menurunkan imunitas saya. Dan ternyata yang luar biasa yang saya pakai itu Alphameta sama Vitomax maupun air Alphaspin, itu yang menurut saya yang saya rasakan itu saya punya energi gitu. Sampai tanpa saya sadari pun saya melakukan olahraga itu nggak ada capeknya loh. Namun kebetulan waktu saya diisolasi itu saya nggak sendiri. Teman yang terpapar juga ikut di situ. Sampai dia tuh bingung ya, Vin ya. Saya ngeliat Pak Nandar ini kok saya jadi semangat ya Pak. Akhirnya dia ngikutin. Setiap pagi saya paksa dia untuk olahraga. Saya paksa dia berjemur. Malah saya bikinkan ya, Vin ya, Alphameta. Saya suruh dia minum. Ya memang imunitas itu kan tidak bisa seketika ya. Dan tapi sekarang dia sudah negatif. Dan sampai sekarang pun dia masih terus konsumsi itu. Jadi berpikiran positif yang paling penting, berdamai dengan kondisi, harus menerima gitu loh, bahwa kejadian ini pasti ada maksud Tuhan ya. Barusan saya mau tanya sebenarnya, tapi udah terjawab dari Pak Nandar sharing barusan ya. Bagaimana bisa menjaga pikiran itu tetap positif? Biasanya kan orang kan kalau mendapatkan berita bahwa dia kena COVID, panik, khawatir, stres, mengurung diri gitu ya. Nah, tapi justru yang saya lihat Pak Nandar tetap berpikir positif. Nah, itu kan nggak gampang Pak Nandar. Rahasianya selain dari baca buku tadi, apa lagi Pak Nandar? Ya, mungkin dari Bu Nandar juga bisa tambahkan nanti ya, yang dilihat dari Pak Nandar seperti apa. Betul. Memang dukungan dari keluarga kita juga penting ya, Win ya. Karena juga mereka juga tidak pernah menunjukkan kekhawatiran, kepanikan, cemas, enggak. Dan itu juga menurut saya modal ya, bagaimana kita meyakini bahwa saya ini memang sehat gitu loh. Dan saya yakin setelah saya tanggal 10 saya swab pertama, tanggal 15 itu saya sudah yakin benar bahwa saya itu benar-benar udah sehat gitu. Malah saya minta ke perusahaan, saya minta di swab sekarang. Cuman mungkin ada prosedur ya. Akhirnya tanggal 20 baru di swab kedua. Di swab kedua, dan pada saat itu juga saya sampai ditelepon dari perusahaan, Pak, sudah negatif, kok bisa cepat ya Pak? Katanya gitu. Oke. Kalau dari Bu Nandar, melihat Pak Nandar sendiri, Bu Nandar kan juga sempat ya tinggal, ibaratnya pada saat hasil tesnya belum keluar kan sempat tinggal serumah dulu tuh. Nah, harusnya kan bisa jadi kena dampak juga, terinfeksi juga. Nah, tapi ternyata hasilnya malah negatif. Nah, boleh sharing juga Bu Nandar seperti apa? Ya. Jadi gini Vin, tanggal 10 itu kan Pak Nandar swab ya. Hasilnya itu baru ada itu tanggal 13 ya. Nah, selama 3 hari itu saya tidak berpikir dan tidak kepikiran sebenarnya kalau Pak Nandar ini akan terpapar virus gitu ya. Jadi selama 3 hari itu ya saya masih tetap berinteraksi, masih satu kamar dengan suami saya gitu ya. Dan saya juga sampaikan bahwa sebelum swab pun itu kan ibaratnya ya
normal gitu, tinggal di dalam rumah, komunikasi, dan nggak mungkin lah di rumah pakai masker gitu ya, karena kan satu keluarga gitu ya. Jadi ini, nah tapi Vin, tanggal 10 itu waktu Pak Nandar itu swab gitu ya, pagi swab, saya menjelang sore itu flu saya. Tiba-tiba itu saya flu. Flu saya pikir flu biasa, ya flu biasa aja gitu ya. Ya saya nggak pernah minum obat kalau flu, saya pikir ya karena saya butuh istirahat gitu ya. Jadi tanggal 10 saya flu, tanggal 12 mulai agak malah apalagi namanya flu-nya agak berat ya, flu berat gitu ya. Bahkan tenggorokan saya ini kayak panas banget tenggorokan gitu ya. Panas banget, bangun tidur itu saya langsung kepikir, waduh, nggak bisa diremehkan ini flu saya gitu ya. Jadi saya apalagi namanya minum dengan lebih intens lagi yang namanya Alfameta dan Vitomax ya. Vitomax ini sama saya pakai Alphaspin ini, Vin. Ini saya langsung ingat Alphaspin, tahu nggak saya ngapain? Saya ikat ya dengan tali guling, terus saya ikat di leher saya seperti ini gitu ya. Ini sangat membantu saya dan tenggorokan saya sangat lega. Terus kemudian tanggal 13 ya, pagi, jadi Pak Nandar itu tanggal 13 malam baru ada tes negatifnya. Saya tanggal 13 pagi, itu flu saya langsung reda. Badan saya itu kayak recovery lagi, dan seolah-olah ya nggak ada apa-apa. Jadi nggak pusing, nggak demam, nggak apa. Ya saya pikir ya, apalagi namanya saya langsung punya keyakinan bahwa saya dalam kondisi sehat gitu ya. Jadi saya Pak Nandar tanggal 13 itu ada hasil negatif. Tanggal 15 saya bersama keluarga itu harus swab. Ya. Nah, itu kan masa penantian, Kelvin. Ya. Nah, tadi apalagi namanya Eme tadi juga cerita masa penantian itu masa yang sangat lama. Ya, aduh ini hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, itu jujur ya, yang saya lakukan apa? Saya tetap beraktivitas seperti normal pada saat saya penantian itu hasilnya itu. Suami saya kan diisolasi di tempat yang lain. Saya berpikiran bahwa saya tetap yang namanya tidak ada apa-apa. Saya kondisikan bahwa saya tetap sehat, saya harus sehat. Jadi teman-teman kantornya Pak Nandar yang waktu itu melihat Pak Nandar hasilnya negatif, itu ada beberapa yang telepon, hasilnya positif. Itu beberapa telepon sama saya. Karena kepengen tahu saya bersama dengan keluarga kondisinya seperti apa. Karena Pak Nandar ini kan positif gitu ya. Tahu nggak saya cara jawabnya pada saat menelpon apa? Ditelepon kan? Telepon. Rata-rata semua telepon nggak ada yang WA. Bu Nandar, gimana kabarnya? Gini, saya dengan semangat 45, dengan suara lantang saya tetap menjawab, halo, ya baik-baik, alhamdulillah baik saya. Padahal hasilnya belum ada. Jadi orang-orang yang menelpon saya sendiri itu mengatakan bahwa kalau begini Bu Nandar pasti sehat, nggak mungkin negatif, nggak mungkin positif. Jadi yang telepon itu ikut mendoakan saya gitu, karena kena yang namanya bahwa saya merasa saya tetap semangat seperti itu gitu ya. Dan ada sharingnya Pak Nandar bagus banget gitu ya pada saat masa-masa menunggu gitu ya. Gimana? Ya, jadi masa-masa penantian hasil swab ya, Kelvin ya. Ya. Jadi memang kekuatan untuk doa, afirmasi, kemudian kita memvisualisasikan itu menurut saya itu powerful ya. Jadi setiap dalam sholat saya, selesai sholat, saya membayangkan hasil swab istri saya, anak-anak saya bayangkan namanya hasilnya negatif, ini. Dan itu terjadi, Ben. Persis ya? Persis sama. Dan begitu juga waktu saya swab kedua, menunggu waktu juga 3 hari, itu juga yang saya lakukan. Jadi memang kembali lagi, keyakinan kita sendiri, kalau kita yakin, Tuhan itu pasti kabulkan. Iya. Luar biasa ya. Jadi prosesnya dari awal hasil pertama kali cek positif, kemudian sampai hasil terakhirnya negatif itu berapa lama, Pak Nandar? Saya 10 hari. Iya. Wow, cepat loh itu. Harusnya kan nunggu 14 hari kan, Kelvin ya? Iya, minimal kan 14 hari. Cuman karena dirasa fit gitu ya. Dan saya ngelihat loh, memang Kelvin pada saat tanggal 10 ya Pak Nandar di swab gitu ya. Itu hari tanggal 10, tanggal 12 itu saya memang ngelihat ya. Ada satu raut muka ya, itu kayak muka capek gitu ya. Muka capean dan memang nafsu makannya suami saya ini agak menurun gitu ya. Okay. Tapi jujur waktu itu saya tetap afirmasi positif bahwa
nggak kena virus gitu ya, tapi ternyata hasilnya kan positif. Positif ya. Itu ternyata banyak hikmah ya, dengan olahraga segala macam, justru itu yang akhirnya menempa kita untuk bagaimana hidup untuk lebih sehat lagi. Keren banget. Oke, nah malam ini kita juga kedatangan tamu istimewa, betul ya Wenef ya? Betul sekali Kelvin ya. Nah, setelah mendengarkan sharing dari kedua pasang narasumber kita malam hari ini, sekarang saya mau mengundang lagi seorang tamu yang istimewa. Beliau seorang dokter umum dan sekarang ini sedang aktif bertugas di Dinas Kesehatan Depok ya. Langsung saja saya mau menyapa Dr. Dewi. Halo, selamat malam Wenef, Bu Nandar, Pak Nandar, Kelvin. Selamat malam. Dokter. Ya, Bu selamat dokter, malam. apa kabar? Baik, alhamdulillah dahsyat ya. Wenef semua semoga baik-baik saja ya. Amin, semua sehat-sehat saja. Oke, Dokter Dewi, saya mau nanya nih ya. Tadi kan kita udah mendengarkan sharingnya yang pertama dari Mr. dan Mrs. Kashim dari Afrika. Terus yang kedua dari Mr. dan Mrs. Nandar gitu kan. Nah, saya mau tanya nih, faktor apa sih yang mempercepat pemulihan mereka itu dari COVID-19? Terus yang kedua, cara meningkatkan imunitas tubuh itu seperti apa, Bu Dokter? Boleh nggak ini dijelasin? Boleh. Saya teremes dengan sharingnya Pak Nandar, Bu Nandar, juga dari Mr. dan Mrs. Kashim ya. Dahsyat banget. Kuncinya sebetulnya cluenya semua pasti sudah bisa nangkep bahwa berpikir positif dan jaga imunitas itu yang paling penting. Jadi sesuai dengan tema kita kali ini ya, jadi benar-benar imunitas. Nah, jadi sebetulnya kalau dari pencegahan untuk kita supaya tidak kena COVID kan ada berapa macam ya, ada cuci tangan, pakai masker, physical distancing, pakai disinfektan. Nah, yang paling utama adalah menjaga daya tahan tubuh. Sama seperti yang Bu Yuyun, Bu Nandar, Pak Nandar, sama Mr. dan Mrs. Kashim ya. Mereka jaga daya tahan tubuh ini, imunitas ini yang mereka jaga sehingga cepat pemulihannya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum kena atau pokoknya ya amit-amit jangan sampai kena, itu benar-benar imunitas kita yang harus kita tingkatkan. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu harus mengonsumsi makanan yang sehat. Nah, makanan sehat itu seperti sayuran dan buah-buahan, dia sebagai sumber fitonutrien. Nah, tadi Bu Yuyun kan ngeliatin ada fitonutrien ya, Vitomax itu tuh sebenarnya fitonutrien. Nah, ya seperti itu. Jadi kita kan dianjurkan oleh Kemenkes ya, oleh WHO harus mengkonsumsi 5 porsi buah dan sayur dalam 1 hari. Nah, masalahnya 95% dari penelitian orang Indonesia itu susah makan sayur dan buah. Makan sayur dan buah, tapi mereka juga makannya cuma 2 kali, 3 kali. Nah, sedangkan harus 5 porsi. Sayurnya 3 kali pagi, siang, sore, pagi, siang, malam, dan ada buahnya. Buahnya pun harus bermacam-macam, ganti tiap hari ya, berbeda gitu ya. Jangan sukanya semangka terus gitu juga nggak itu kurang ya. Nah, kalau yang fitonutrien adalah zat pewarna dari tumbuhan dan sayuran yang berguna, bermanfaat untuk melindungi sel-sel tubuh dari penyakit dan penuaan dini. Selain dari sayuran dan buah-buahan, saya tangkap dari tadi Mr. Kashim dan Mrs. Kashim itu bicara soal Alpameta. Saya sendiri mengkonsumsi ya. Jadi biji-bijian utuh itu seperti beras merah, oats, gandum, dan quinoa itu adalah dia untuk meregenerasi sel. Jadi kalau saya bilang kalau Alpameta dari biji beras merah sudah pasti dia juga akan meningkatkan imunitas tubuh ya. Jadi selain itu kan minum air putih, berolahraga, tidak merokok, tidak alkohol. Nah, hindari stres. Yang saya tangkap dari kedua narasumber kita, Pak Nandar sama Mrs. Kashim, sama-sama pasangannya pun berpikir positif. Tidak ada yang negatif sama sekali. Sehingga pada saat mereka kena positif gitu ya, kalau kita lihat kan banyak beraneka ragam cara mereka menyikapi ya. Tapi saya melihat Pak Nandar itu sama Mrs. Kashim itu dia berpikir positif, beliau berpikir positif. Karena stres yang tidak terkendali
Kalau kita stres, kita panik, kita cemas, itu justru produksi hormon kortisol yang ada di dalam tubuh kita itu meningkat. Nah, kalau kortisol sudah meningkat, dia yang akan menurunkan imunitas. Nah, makanya supaya kita imunitasnya tidak turun, jangan produksi kortisol. Ya, caranya dengan itu tadi. Jangan stres. Jadi stres itu yang utama juga. Selain itu adalah konsumsi makanan dan makanan yang baik. Jadi kuncinya imunitas ternyata juga punya peranan ya dok ya untuk proses pemulihan ya. Iya. Nah pemulihan itu makanya kalau lagi COVID biasanya dilihat tuh ya hasil limfositnya menurun, imunitasnya menurun. Jadi jaga supaya limfositnya tetap di arah normal. Oke. Nah dok, ini ada pertanyaan juga nih dok. Jadi gini, kan ada beberapa orang ngomong begini, kalau kena corona, kena COVID gitu ya, kemudian sembuh. Ya. Nah ada yang bilang bahwa itu jadi kebal, nggak akan kena COVID lagi. Nah itu benar atau gimana dok? Ada penjelasannya? Oke. Ya. Ini kan kemarin ramai ya di Jepang, di Korea, bahkan di Indonesia ini diberitakan bahwa ada yang kena COVID kena lagi gitu ya. Terus ada yang sebagian yang bilang bahwa kalau udah kena COVID ya sudah dia kebal gitu ya. Nah saya kutip nih dari Great Health. Jadi saya ambil dari pernyataan dari Korea ya, dari pencegahan dan penularannya dari departemen di Korea itu. Mengatakan bahwa pasien yang sembuh dari corona tidak akan kambuh lagi atau tidak mungkin virus corona dapat menular kembali pada pasien yang sembuh. Meski demikian, WHO menyarankan agar para pasien yang sudah sembuh dari corona tidak serta-merta merasa lega dengan kondisi yang ada. Karena di masa depan mungkin saja virus corona itu bermutasi gen sehingga mirip dengan flu menginfeksi kembali. Jadi seperti itu ya. Masih sampai saat ini masih menjadi perdebatan, masih menjadi penelitian, bahkan kita vaksinnya pun sampai saat ini masih diteliti. Yang pasti obat COVID itu tidak ada, belum ada sampai saat ini belum ada ya. Kalau HIV/AIDS itu kan kita sudah punya ya obatnya, tapi untuk meningkatkan CD4. Tapi kalau yang namanya COVID ini karena ini hal yang baru, kita nggak punya, penelitiannya juga masih terus berkembang sampai saat ini. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya jawab ya Kelvin. Oke, berarti kuncinya kembali lagi ya diingatkan oleh Bu Dr. Dewi bahwa yang kita bisa lakukan sebagai individu adalah meningkatkan imunitas dan berpikir positif, betul ya Bu Dokter ya? Ya. Oke. Ya betul, itu banget. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Dr. Dewi. Ya, ya. Sama-sama ya Kelvin ya. Ya, WNF ini menarik nih ya dari kedua narasumber kita ya, dua pasang tadi ya. Ada kesamaan loh, WNF. Iya, betul. Kalau dilihat mereka berbeda negara, nggak saling kenal, tapi ada kesamaan dalam proses penerapan hidup sehatnya, proses pemulihannya. Yang WNF lihat apa kesamaannya? Kesamaannya yang pertama ya, yang menonjol banget tuh mereka sama-sama berpikiran positif dan mereka nggak ada berpikiran negatifnya sama sekali. Nah, coba deh yang kedua, kalau Kelvin sendiri ini melihat apalagi persamaan mereka yang kedua? Ya, betul. Selain berpikir positif, yang saya lihat juga mereka benar-benar bagaimana meningkatkan imunitasnya. Jadi berolahraga, membaca buku, nggak ada waktu untuk stres gitu ya. Sambil terus memakan konsumsi makanan-makanan sehat. Keren banget ya. Iya, betul Vin. Karena COVID memang ya sampai hari ini itu belum ada vaksinnya. Tapi minimal hari ini kita dapat gambaran loh kalau kita itu ada yang maksudnya kalau hari ini itu bisa dapat gambaran bahwa ada yang bisa pulih dengan cepat dari COVID-19. Benar seperti itu enggak? Betul banget. Oke, WNF, ini berhubung waktu ya, sebenarnya kita masih banyak yang kita mau sharingkan dengar dari beliau-beliau ini ya. Nah, saya akan kembali dulu ke Pak Nandar dan Bu Nandar ya. Pak Nandar dan Bu Nandar, ada pesan yang mau disampaikan buat teman-teman yang saat ini sedang menonton siaran ini? Oke, Kelvin. Jadi gini ya, sebelum pesan-pesan ya, ada satu yang sebenarnya menguatkan saya, selain tadi positif gitu ya, kenapa kok saya sendiri juga pede, flu saya juga sembuh gitu ya, walaupun saya nggak minum obat gitu ya. Pak Nandar sendiri juga recovery-nya juga sembuh gitu ya. Salah satunya juga saya itu sudah bangun imun, itu sudah beberapa tahun yang lalu, Vin. Jadi saya tidak menunggu saya sakit dulu, baru saya mengkonsumsi sesuatu yang baik buat tubuh saya ya. Jadi saya konsumsi Alpha Meta ya, itu sudah 5 tahun lebih yang lalu.
saya bersama suami saya ya, kemudian keluarga. Sehingga alhamdulillah ya, ibaratnya sakit itu jarang banget. Nah, Pak Nandar ini termasuk orang yang sangat disiplin ya, menerapkan protokol kesehatan saat COVID seperti ini ya. Jadi pakai disinfektan ya, sampai saya dikasih tahu sama teman kantornya, Pak Nandar itu yang paling disiplin loh ya. Ya, tapi yang namanya virus ya bisa nyelip di mana-mana ya. Tapi yang membuat saya ibaratnya selain tadi positif dan yakin, karena imunitas itu sudah saya bangun tuh udah lama, yaitu dengan yang namanya mengkonsumsi alpha meta ini, Vin, ya, sama Vitomex ya, Vitomex sama air struktur yaitu alpha meta, alpaspin ya. Kenapa kok saya minum alpha meta? Karena alpha meta ini bukan obat ya, bukan vitamin ya, tapi ini adalah nutrisi untuk sel saya. Jadi ibaratnya sel saya itu saya kasih makanan yang sehat supaya membuat apa? Imunitas saya juga meningkat. Jadi alhamdulillah banget saya, Vin, saya nggak menunggu sakit gitu ya, tapi memproteksi diri saya bersama suami dengan keluarga, bagaimana menjaga ya ke depannya supaya badan kita ini tetap terjaga dan tetap sehat. Itu sih ya. Dan luar biasa saya, Vin ya. Satu lagi ya, sharing saya. Ya, boleh. Suami saya ini kan ada challenge sebelumnya, yaitu asam uratnya itu kan agak di atas rata-rata. Jadi kalau saya olahraga, Vin, kan saya hampir tiap hari saya olahraga gitu ya. Saya narik suami saya untuk saya ajak olahraga. Alasannya banyak banget, Vin. Yang udah nanti kesiangan lah gitu ya. Dan kalau Sabtu Minggu gitu ya, saya ke Car Free Day sebelum COVID gitu ya. Itu saya jalan agak dengan tempuh yang lebih panjang gitu, agak jauh gitu ya. Itu hampir gitu ya, suami saya itu semangat tapi ada keluhan gitu ya. Itu yang membuat akhirnya suami saya kayak agak sedikit mikir kalau mau olahraga jogging ya bersama dengan saya. Karena pasti apa? Kakinya itu bengkak karena kecapean kalau olahraga, karena mulai asam uratnya itu kayak kepicu gitu ya. Tapi luar biasanya salah satu hikmah dari suami saya kena COVID ini ya, itu jujur aja minum alpha metanya lebih rutin, lebih intens sama Vitomex-nya gitu ya. Sama olahraganya itu saya heran banget. Itu bisa 5-6 kilo loh sehari sekarang ini dan lebih rutin. Dan nggak ada keluhan apapun, dengan asam uratnya itu kayak hilang semuanya. Dan saya melihat itu kondisi fisiknya saya lihat lebih bugar. Dan yang paling seneng pasti suami saya paling seneng ya adalah apa? Perutnya mulai agak rata, Vin. Wah. Jadi salah satu hikmahnya itu. Hadiahnya ya itu ya, berkatnya ya. Itu. Oke, berhubung ini Bu Nandar tadi membahas ya, ini kebetulan saya lihat di YouTube ada beberapa teman yang bertanya ya. Mungkin boleh ya dibantu sedikit menjawab ya dari Pak Nandar, Bu Nandar ya. Sebentar saya baca, ini ada beberapa pertanyaan, ada yang mirip-mirip ya. Ada yang tanya seperti ini. Apakah untuk pencegahan itu boleh minum alpha meta? Kemudian alpha meta tuh minumnya berapa kali sehari? Boleh Bu Nandar? Jadi saya bersyukur banget, Vin ya. Saya itu sering ngikutin workshop bersama dengan FFG. Itu membuka banget mindset saya bahwa yang namanya tubuh ini harus dijaga ya. Itu yang saya klik banget gitu ya, dan saya membuat keputusan ya, karena di workshop itu kan ilmunya bagus-bagus banget ya, bagaimana menjaga tubuh kita ya, bahwa nggak perlu nunggu sakit dulu, tapi badanmu ini harus dijaga. Namanya mobil kendaraan aja harus di tune up, kemudian dirawat, masuk bengkel. Kalau mau mobilnya mau bagus, bagaimana dengan tubuh saya kan gitu ya. Nah, alpha meta ini ya, sarannya jangan nunggu sakit deh. Nah, kalau sakit ya malah harus lebih sering lagi gitu ya. Nah, untuk yang awal ya, saya sarankan ya, seperti apa yang saya lakukan, itu saya pakai program detox, di mana saya minumnya adalah 3 kali sehari ya, selama 90 hari. Setelah itu tinggal maintain 1 atau 2 kali, it's okay. Apalagi kondisi pandemik seperti ini, Vin. Jadi ini bagus banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena selnya itu dibuat sehat ya, supaya fungsi selnya itu berjalan seperti itu. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu Yuyun dari Hardi ya, Bapak Hardi. Alpaspin itu cara pakainya bagaimana? Oh iya. Nah, alpaspin itu sebenarnya ini kan alpaspin itu kan pakai yang namanya bekerjanya pakai frekuensi ya. Nah, tubuh kita ini memiliki frekuensi. Sebenarnya ini dipakai untuk menetralkan frekuensi tubuh kita pada saat kena radiasi.
Karena handphone itu kan radiasi, wifi radiasi ternyata itu mengganggu frekuensi sehingga mengganggu kerja ya fungsi tubuh sehingga daya tahan tubuh bisa menurun ya. Nah ini ya bisa ditempel aja di badan atau kalau selain saya tempel juga saya bawa, suami saya bawa kalau ke kantor, betul ya? Suami saya selalu bawa ke kantor gitu ya. Rumah saya juga saya pasang sudut-sudut ya supaya mengcover satu rumah itu tercover dari radiasi. Nah, selain itu fungsi Alapaspin selain juga untuk membuat tubuh ini menjadi seimbang frekuensinya ya, itu juga dipakai untuk merestruktur air supaya airnya menjadi air living water ya atau air hidup. Makanya tadi sharingnya dari Mr. and Mrs. Kasim tadi itu dia minum terus pakai air Alapaspin supaya air ini masuk ke dalam tubuh dan oksigen itu bisa menambah dalam darah. Saya ada sharing ya dari teman yang kena COVID ya suaminya. Ya saya nggak tahu secara ininya tapi dengar-dengar karena saya bukan dokter ya. Itu kalau kena COVID itu juga banyak kan dibantu dengan pernafasan karena kadar oksigennya itu nggak turun ya, nggak stabil gitu ya. Dan sebenarnya minum air restruktur Alapaspin ini itu sangat membantu untuk menambah oksigen dalam darah. Oke, keren banget ya. Pertanyaan terakhir lagi mungkin ya, boleh ya Wenev ya? Iya, boleh. Ada lagi guys, silakan. Ya, ini ada satu pertanyaan terakhir saya baca ini kebetulan. Vitomax, tadi kan sempat sebut ada Vitomax ya. Vitomax itu sebaiknya berapa tetes dan atau berapa kali sehari biar imun kita tetap bagus? Iya. Vitomax ini kan fitonutrien yang tadi dianjurkan sama yang slide-nya Bu Dokter gitu ya. Jadi kandungannya itu sebenarnya fitonutrien. Nah, ini bagus banget untuk memproteksi tubuh dari bakteri, dari virus ya. Dan ini juga membantu untuk proteksi dan proses penyembuhan. Nah, untuk program detox sama saja minumnya 3 kali sehari selama 90 hari. Nah, saya ditetesin di air minum ya, itu 10 tetes setiap kali minum. Tetesin aja, simple dan tidak merubah sama sekali rasa air sehingga kalau untuk anak-anak mau minum apa segala macam itu nggak ada tantangan sama sekali gitu ya. Dan saya Wenev ya sama Kelvin ya, saya kenapa kok merasa pede banget gitu ya, karena yang tadi Pak Nandar minum Vitomax, minum apa itu kayak nggak ada capeknya walaupun olahraga 5-6 kilo satu hari gitu ya. Dan ini flu saya juga bisa sembuh cepat, salah satunya juga itu saya langsung terus aja setiap kali minum air Alapaspin dengan Vitomax, seperti itu karena itu sangat membantu. Hari ini tadi sebelum saya live nih ya, saya kebetulan mau buka puasa, goreng lauk. Lah kok kecipratan saya. Minyak panas. Waduh. Saya tetesin, ini ada nih, nggak tahu kelihatan apa enggak. Kelihatan Bu. Terus solusinya gimana? Iya, saya tetesin Vitomax gitu ya, sambil saya kasih ion, baru tak balut karena tadi agak cenut-cenut karena panas sekali. Panas dari wajan langsung nyemprot di tangan saya. Alhamdulillah sekarang nggak rasa apa-apa. Padahal tadi cenut-cenut luar biasa. Biasanya kan melepuh ya, saya yakin ini nggak akan melepuh ini. Nanti dibuka udah pasti baik. Ini fungsinya banyak banget ini. Oke, terima kasih. Sharing dari apa yang saya pakai di rumah ya, Vin ya. Iya. Terima kasih buat sharingnya ya, Pak Nandar dan Bu Nandar. Juga Mr. and Mrs. Kasim yang tadi sempat sharing juga ya melalui video dan juga penjelasan dari Dr. Dewi yang luar biasa. Iya, benar. Thank you banget buat yang sudah hadir malam hari ini ya bersama-sama dengan kami. Dan informasi ya Vin ya bahwa hari ini kita live YouTube ya dalam bahasa Indonesia, tapi nggak usah khawatir karena setelah live kita akan memberikan subtitle ya. Jadi teman-teman yang berbahasa Inggris bisa lebih mengerti dan juga bisa memahami acara kita malam hari ini. Setuju. Dan juga teman-teman yang mendapatkan manfaat ya dari sharing hari ini, teman-teman boleh like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Karena nanti ke depannya kita juga banyak serangkaian acara yang bagus-bagus ya, edukatif dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, betul sekali. Nah, dan terakhir ini kita ada satu persembahan lagu ya dari Mr. Kasim, ya, betul ya? Betul sekali. Ada menyanyikan sebuah lagu yang bagus banget, pesan tentang COVID-19. Teman-teman bisa saksikan setelah yang satu ini. Stay at home, stay at home, coronavirus.
Coronavirus is real. Stay at home. Stay at home. Coronavirus is real. Corona have respect for rich or poor, tall or short, black or white. Oh, stay at home. Stay at home. Stay at home. Coronavirus is real. Stay at home. Stay at home. Coronavirus is real. Put on your face mask. Sanitize your hand. Keep your distance, oh, my brother. Corona get respect for rich or poor, tall or short, oh, black or white. Hey, stay at home. Stay at home. Coronavirus is real. Stay at home. Stay at home. Coronavirus is real. Stay at home. Oke, see you. Okay, see you everyone.